Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Jaga malam, yuk 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 jaga malam, jangan galau malam-malam. Halo, selamat malam teman Pro 2. Senang banget rasanya malam hari ini Alfi kembali menemani teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, dan gak lupa juga mau menyapa pemirsa di seluruh Sumeneb ataupun di Madura yang saat ini lagi nonton Jaga Malam di YouTube RRI Sumeneb.net. Nah, teman Pro 2, akhir-akhir ini kan lagi banyak banget nih berita yang mengekspos soal pelecehan seksual. Memang isunya lagi rame, terutama di Sumeneb itu sendiri. Isu pelecehan seksual yang saat ini menjadi persoalan serius yang bisa terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan pelajar ya. Tapi sayangnya banyak kasus yang tidak terungkap karena korban merasa takut, merasa malu, atau tidak tahu harus melapor kemana. Bahkan ada yang merasa bahwa hal-hal seperti ini adalah hal yang normal. Jadi ya kasusnya dibungkam saja seperti itu teman Pro 2. Seperti yang akhir-akhir ini terjadi, seperti di daerah Kangean. Aku yakin semua teman Pro 2 sudah tahu soal berita ini. Dan malam hari ini bersama teman-teman dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang hadir di studio RRI Sumeneb.net, yang akan menceritakan atau menjelaskan lebih lanjut nih tentang program Ruang Aman Literasi, sebuah wadah edukasi dan diskusi bagi pelajar untuk membahas berbagai isu, salah satunya tentang pencegahan dan penanganan pelecehan seksual. Sudah hadir bersama Alfi, teman Pro 2 di studio RRI Sumeneb.net. Ada Ilham Rizkon Sabari sebagai Ketua Bidang PIP atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Halo, selamat malam Ilham. Ada juga Aura Intan Wulandari, Ketua Umum Pimpinan Daerah IPM Sumeneb. Selamat malam Intan. Kalau sama Intan rasanya sudah familiar ya teman Pro 2, karena Intan langganan banget ngisi di Jaga Malam. Tapi kalau Ilham for the first time ketemu, salam kenal. Salam kenal juga, Mbak. Oke, senang banget nih bisa ketemu sama adik-adik yang aktif organisasi. Jadi banyak pengalaman dan pengetahuan baru yang akan di-sharing di malam hari ini teman Pro 2, terutama tema atau topik yang sudah Alfi bocorin di awal, yaitu zona ruang aman di zona merah pelecehan seksual. Oke, mungkin dari Intan atau Ilham dulu nih, sebelum kita bahas ke tema lebih lanjut, boleh diberikan deskripsi menarik nggak tentang organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu seperti apa, biar adik-adik pelajar kita tertarik untuk gabung. Oke, boleh Kak Ilham ya. Monggo, diketum. Oke, Bu Ketum. Jadi IPM itu singkatan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, tentunya diisi pelajar. Nah, bukan berarti pelajar itu hanya anak SMA ya Kak, karena pelajar sendiri itu kan orang yang masih belajar di sebuah instansi pendidikan betul. formal seperti itu. Jadi mahasiswa pun masih masuk. Dan bukan berarti karena Ikatan Pelajar Muhammadiyah terus program kita hanya tentang Muhammadiyah, enggak ya. Jadi kadang ada teman-teman yang aku bukan Muhammadiyah, gak mau IPM gitu. Padahal kita programnya itu inklusif teman-teman, membuka untuk semua kalangan, baik NU, Muhammadiyah dan lain-lain sama gitu. Jadi tidak dikotak-kotakan berdasarkan organisasi Pasti. keagamaan ya, Betul. terbuka lebar untuk siapa saja. Dan di sini status pelajar bukan berarti dari SD dong. Harusnya Kalau bisa. IPM-nya sendiri itu kan ada tingkatan, Oke. SD pun itu bisa masuk. Tapi IPM Kids namanya. Namanya IPM Kids. Oke, wow, menarik sekali teman Pro 2. Jadi sekarang anak-anak SD pun sudah mulai bisa berdiskusi mengenai isu-isu yang mungkin lagi rame di sekitar kita. Oke, lanjut Kak Ibu Ketum. Intan Ketum. ya. Aura Kak sebenarnya. Oh, panggilannya Aura. Iya. Oke.
tentang IPM tadi sudah dijelaskan kalau ini terbuka lebar untuk siapapun, terutama yang ada di kalangan pelajar, atau kegiatan-kegiatannya seperti apa nih di IPM yang bisa di-sharing? Iya, kegiatannya itu yang tadi kakak sebut ada ruang aman literasi, itu forum diskusi, tapi beda teman-teman sama forum diskusi di tempat lain ya mungkin ya, yang formal gitu. Enggak, kita itu formal tapi tetap ada Gen Z-nya, jadi supaya nggak bosen gitu, karena menyesuaikan dengan audiens. Mungkin bisa ditambah? Ya, untuk kegiatan kita sebenarnya itu bukan hanya sebatas seminar, ada juga kita mengadakan diskusi-diskusi. Namun kegiatan yang akan kita bahas nanti ini merupakan kegiatan utama kita. Oke. Best seller ya? Best, ya. Dan ini baru atau sudah lama nih? Baru rilis. Baru rilis. Oke deh, teman Peri 2. Jadi itu tadi ya bocoran singkat mengenai Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Mungkin buat teman-teman Peri 2 di luar sana yang tertarik untuk gabung sekaligus nambah-nambah wawasan gitu ya, sekaligus nambah relasi. Mungkin bisa gabung, ada kontak yang bisa di-sharing atau media sosial? Aura, boleh. Ilham. Silakan lihat di bawah ini. Oh, nggak ada ya? Maaf. IG-nya IPM Sumenep ya teman-teman. Di follow. Iya, atau mau IG saya? boleh tuh IG pribadi. Nah, mengenai ruang aman literasi teman Peri 2 yang tadi di awal sudah dibahas, dan ini adalah salah satu program bisa dibilang unggulan untuk saat Betul. ini dan lagi terus dikembangkan oleh teman-teman IPM sendiri. Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman Peri 2, Aura dan Ilham, ruang aman literasi. Kenapa namanya ruang aman literasi, dan latar belakang kenapa program ini harus banget nih dirilis di tahun 2025, apalagi masih baru banget kan, masih hangat nih, fresh from the oven teman Peri 2. Pasti kegiatan ini menjadi wadah utama buat pelajar-pelajar SMP, SMA, atau bahkan duduk di bangku kuliah sebagai wadah aman, pastinya wadah aman untuk teman-teman itu bisa berpikir, berdiskusi tanpa takut ancaman ataupun takut bullying ataupun stigma-stigma yang lain. Jadi kita membebaskan teman-teman di sini untuk mengolah literasinya, mengolah pengetahuannya untuk didiskusikan sehingga menghasilkan sebuah titik temu ataupun kesimpulan yang bisa berdampak buat masyarakat Sumenep ataupun yang lainnya gitu, Mbak. Oke. Kalau latar belakangnya sendiri itu Mbak, mengutip dari data Komnas Perempuan, setiap jamnya minimal ada satu perempuan yang terlecehkan. Jadi ini sudah sangat miris sekali ya Mbak, apalagi ironisnya kita itu budayanya diam. Nah, Ketika ada yang speak up, malah korban atau orang yang speak up ini diintimidasi, diintervensi, dibungkam, gitu, dijauhi. Nah, ini yang perlu kami luruskan kembali supaya teman-teman itu tidak takut untuk speak up. Dan dengan dalih masyarakat tuh biasanya bilangnya itu kan aib sendiri, kenapa dibongkar gitu. Padahal pelecehan seksual itu bukanlah aib bagi korban. Oke. Tapi bukti untuk lebih peduli lagi, seperti itu. Kalau soal data mungkin saya tambahin Iya, ya, Pak boleh, ya. boleh, Ini boleh. data yang cukup mencengangkan ya kalau bagi saya ya. Mungkin bulan lalu saya mendata dari Simfoni Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, itu dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu data yang masuk itu 7.039 kasus. Itu saya cek bulan lalu. Itu di daerah Sumenep aja atau Untuk enggak? seluruh General, Indonesia. Seluruh Indonesia. Dan untuk data yang beberapa menit lalu saya buka itu sudah menyentuh angka 12.000 dalam kurun waktu mungkin tidak sampai 1 bulan. Sangat miris. Iya betul, apalagi akhir-akhir ini beritanya memang lagi digoreng banget nih sampai diusut tuntas. Kalau teman-teman Peri 2 nggak ketinggalan informasi, mungkin tahu kasus yang di Kangean, Betul. kemudian sebelum-sebelumnya kalau kita mundur ke belakang juga ada di daerah Kalianget yang bahkan itu dari keluarga sendiri. Kemudian kalau yang secara general di Indonesia dari tenaga kesehatan. Nah, kalau ngomongin pelecehan seksual,
sangat miris sekali. Betul yang seperti diungkapkan oleh Aura, bahwa budaya kita adalah diam, padahal seharusnya tidak seperti itu. Betul. Mungkin ya salah satu ketakutan untuk mereka speak up aib terutama. Itu mungkin bisa menjadi alasan paling besar, karena kalau itu sampai terbongkar, mereka akan diintimidasi oleh lingkungan sekitar, mungkin dijauhi juga, atau ada yang ngecap sebagai wah ini pembawa sial. Ada hal-hal yang seperti itu. Iya. Lalu gimana nih kalau dari Intan dan Ilham sendiri mengenai ruang aman literasi yang sudah berjalan baru berapa bulan? Gak sampai sebulan ya? Iya. 15 Juni kemarin. Mbak. 15 minggu. Juni. Iya. 15 minggu. 15 Juni. 15 Juni minggu. 15 Juni dan topik yang diangkat mengenai pelecehan seksual. Mengenai tema kita, Aura dan Ilham, ruang aman zona merah. Iya. Kenapa ada zona merah di sini? Apakah Sumenep termasuk ke dalam zona merah atau seperti apa? Sebenarnya kalau zona merah, berkata zona merah dari data yang disebutkan sama Kak Ilham tadi, itu sudah zona merah di Indonesia ya Mbak. Nah kalau di Sumenep sendiri kenapa jadi zona merah? Karena ya tradisi diam itu yang kemudian pelecehan seksual itu dianggap normal saja dan dinormalisasi. Makanya di tema kemarin itu kita menyebutkan bahwa tubuh itu bukan konsesi yang dinegosiasi, melainkan harga diri gitu ya. Jadi mari menggugat normalisasi. Apalagi di Sumenep, di Madura ya khususnya, ada istilah abongo apote tolang tempeng pote mata. Artinya kan menjunjung tinggi harga diri. Tapi kenapa justru di Madura ini orang yang terlecehkan itu justru dikesampingkan, diasingkan gitu. Betul. Dan untuk temanya sendiri ruang aman zona merah, ada kata ruang aman di sini. Iya. Betul. Kalau kita ngobrolin ruang aman, justru data yang terungkap adalah kasus pelecehan seksual terjadi di sana. Yang seharusnya Iya. kita merasa aman ada di sana, ini justru menjadi hal yang paling bahaya. Apalagi Betul. kasus yang belakangan terakhir adalah santriwati Di pondok. di Di lembaga keagamaan, di pondok Betul. pesantren yang harusnya kita menganggap bahwa ini adalah ruang aman buat kita, Zona di hijau. mana banyak norma-norma dan nilai-nilai keagamaan yang harus diterapkan di sana, tapi justru melenceng. Betul. Itu memang alasan kami, landasan kami IPM Kabupaten Sumenep untuk mengadakan kegiatan tersebut. Karena biasanya kayak humas sekolah ataupun Kantor. ustadz, guru, tenaga kesehatan, atau bahkan ayah ibu itu biasanya menjadi pelindung buat anak-anak, pelindung buat pelajar. Itu bisa menjadi pelaku utama pelecehan seksual. Makanya ruang aman literasi ini memang dibentuk sedemikian rupa oleh PDIPM Kabupaten Sumenep untuk betul-betul membebaskan pelajar untuk berpikir tanpa takut ancaman-ancaman tadi, pelaku-pelaku pelecehan seksual. Dan itulah kenapa kita juga mengundang Polres Sumenep sebagai pemateri untuk memotivasi di kalangan pelajar untuk berani speak up. Kita punya badan hukum, kita punya instansi hukum yang memang tujuannya itu untuk melindungi kita. Itu alasan kami mengundang Polres. Di satu sisi kita juga sebagai bentuk wawasan literasi buat teman-teman pelajar. Bagaimana sih kasus pelecehan seksual itu di mata hukum? Jadi seperti itu. Tambahan dari Aura? Jadi menurut saya ruang aman itu bukan berbentuk gedung seperti sekolah, kampus, rumah atau bahkan kantor, tapi ruang aman itu terbentuk dari pemikiran masyarakat yang berkemajuan, berintelektual, terbuka dan tentunya kolektif. Kalau cuma satu yang terbuka kan enggak mempan juga ya Mbak. Iya. Oke, teman berdua, mungkin dari sini kita bisa menyimpulkan satu hal, kadang ketakutan yang dialami oleh mereka-mereka para korban dari pelecehan seksual ini doktrin bisa jadi. Bisa. Seperti series yang lagi viral, Walid itu. Iya. Itu kan juga karena doktrin kan. Iya, Benar nggak iya. sih? Jual agama ya. Nah, gitu. itu hal yang paling gampang untuk dijejali gitu loh.
Nah, tapi sayang sekali ya teman Pro 2, harusnya ini bukan menjadi contoh tapi justru menjadi perhatian kita bersama. Jadi mawas diri untuk kita-kita pribadi terutama para perempuan. Tapi yang perlu digarisbawahi, pelecehan seksual itu kadang korbannya nggak cuma perempuan. Betul. Ke sesama jenis juga bisa. Iya, kalau dihukum ini dari kegiatan kemarin pun saya juga baru tahu ternyata untuk korban di atas usia 18 tahun itu hitungannya adalah tindak kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual. Kalau korban itu di bawah 18 tahun itu masuknya pencabulan. Jadi ini kan jadi bentuk wawasan baru bagi pelajar, apalagi kan biasanya hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas itu dianggap tabu. Padahal dengan kita mengetahui, kita dapat wawasan, kita dapat ilmunya, itu jadi tameng buat kita, jadi benteng untuk melindungi bukan hanya bagi kita ya, Pak ya, tapi mungkin bagi teman, bagi kerabat, keluarga yang itu dengan wawasan itu menjadi pelindung buat kita semua sih. Ya betul. Dan pelecehan seksual itu tidak hanya menyangkut antara badan tubuh dengan Pasti. Apalagi media sosial ya. Iya, sekarang sudah Komen-komen. zamannya smartphone. Di Komentar-komentar. DM ya, DM. Terus dari tatapan pun itu juga bisa termasuk pelecehan seksual, Mbak. Ketika tatapannya itu intimidasi. Ada kan kadang nggak ngomong, nggak catcalling, nggak nyentuh, tapi matanya itu kayak berbicara cewek gitu. Ngerti ya, Mbak? Mata-mata genit, mata-mata genit gitu ya. Gitu. Itu juga termasuk pelecehan seksual. Dan ternyata komen-komen yang tendensiusnya itu ke pelecehan seksual ternyata itu juga bisa dilaporkan. Jadi tenang, kita masyarakat tidak perlu takut ini gimana, ini kan lewat DM, lewat komen ini gimana. Ternyata itu kalau dilaporkan itu ternyata bisa. Bisa. Oke, selama masih ada bukti ya. Selama ada bukti. Dan baiknya nih teman Pro 2, untuk menghindari hal-hal demikian jangan mengundang ke komentar-komentar yang buruk, apalagi yang mengarah ke sana gitu. Kadang kan ada yang mereka dengan bebas memposting foto diri, fotonya begitu seksi sekali gitu ya. Lah itu lebih baik dihindari untuk menghindari hal-hal seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah terlanjur dapat komentar buruk, tinggal sakit hatinya ya kan, tinggal gak terimanya gitu. Jadi baiknya kita menghindari untuk tidak memposting hal-hal seperti itu. Apalagi zaman sekarang, zamannya AI nih lebih canggih, bisa jadi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab jadi lebih bebas tuh fotonya. Jadi lebih benar. gampang dimanipulasi. Nah, kalau dari Intan dan Aura sendiri, terutama Aura dan Ilham, sorry. Kadang saya dipanggil Intan juga. Jadi gak fokus nih teman Pro 2 gara-gara miris sekali gitu ya dengan bahasan yang satu ini. Kalau dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah sendiri, apakah kalian punya wadah untuk, atau saat ini nih memberikan wadah untuk mereka yang mungkin menjadi korban untuk melaporkan? Kalau misalnya untuk speak up secara bebas ke media mungkin gitu masih ada rasa malu, tapi mungkin menjadi wadah untuk menampung suara-suara mereka. Apakah dari Ilham atau Aura? Di kemarin ya, di acara kemarin itu kami juga membuka seksi untuk menyuarakan jika memang tidak mampu atau tidak siap untuk bertutur langsung, itu kami kasih surat, Mbak, kasih kertas. Silakan tulis ketika kalian bisa pernah melihat, pernah merasakan bahkan. Nah, nanti dari surat curahan hati mereka, kami akan lakukan audiensi ke dinas sosial dan ke pemerintahan ya, pemangku kebijakan, supaya ya sebagai bentuk hasil ya produk dari kegiatan kami bahwa kita memang benar-benar melindungi korban dan menyuarakan tentang pelecehan seksual ini. Wow, keren sekali. Jadi teman Pro 2 nggak usah khawatir kalau misalnya takut speak up, bisa lewat organisasi IPM yang akan menjadi kepanjangan tangan nanti ke dinas-dinas terkait yang bisa menaungi hal-hal seperti ini. Dari Ilham ada tambahan? Ini berkaitan dengan kegiatan kemarin ya, Pak ya. Alhamdulillahnya peserta itu bukan hanya sebatas duduk, dapat konsumsi dengar. Ternyata di
diskusinya, di fokus group discussionnya, itu ternyata semua anak-anak malah bertanya. Malah jam waktu kita bikin kegiatan, batas waktunya jam Jam 1, jam 1, jam 2, jam 3 selesai. Jam setengah 4 bahkan. Karena kelamaan di aktif. FGD-nya. Aktif semua alhamdulillah. Dan ini buat saya sebagai Kabid PIP yang ingin menjadikan wadah literasi ya. Itu senangnya minta ampun. Iya, Mbak. Banyak nanya, banyak berdiskusi, banyak feedback juga. Pertanyaannya itu bukan yang sekedar nanya, yang penting nanya, tapi memang benar-benar berbobot dan nanti ketika dijawab gitu ya Mbak, dijawab ada feedback dan feedbacknya itu bukan dari orang penanya tapi dari orang lain, jadi sangat interaktif sekali. Diskusinya seperti itu. hidup, diskusinya Iya. jalan. Oh, berarti first impressionnya dapat nih. Alhamdulillah Apalagi dapat. isunya lagi hot Iya, di akhir-akhir ini ya. Wow, dari sini kayaknya wajah-wajahnya Ilham dan Aura nih teman berdua menunjukkan semangat untuk menciptakan kegiatan-kegiatan lain. Iya. Tapi tentunya beda topik. iya. Atau kita masih pas- akan melanjutkan nih. Kalau next topic ada kaitannya tentang Tetap ada kaitan, ya teman. berkesinambungan Mungkin seperti kita itu. spill dikit ya. Boleh. Next kegiatan kita akan membahas tentang HIV dan AIDS. Oh, itu adalah dampak mungkin ya, Dampak. salah satu dampak. Salah satu dampak dari pelecehan seksual. Oke dia teman Peri 2, sudah dapat gambaran banyak nih dari Aura dan Ilham mengenai pelecehan seksual dan ruang aman literasi. Tapi tentunya Alfi masih kurang puas nih teman Peri 2. Aku pribadi nanti akan tanya-tanya langsung dan akan sharing-sharing ke teman Peri 2. Jadi pastikan kamu tetap tune in di RRI Sumeneb.net dan di 94,6 RRI Peri 2 FM. Jadi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita kembali. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hai teman Pro 2, selamat malam. Kita gabung lagi di Jaga Malam barengan sama Aura dan Ilham, di sebelah kiri Alfi. Seperti tadi di awal-awal di sesi 1 kita sudah bahasin soal kegiatan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah tentang ruang aman literasi beserta topiknya mengenai ruang aman zona merah pelecehan seksual. Kita akan bahas-bahas lebih lanjut teman Pro 2 tentang kegiatan ruang aman literasi ini. Kalau tadi sudah dikasih bocoran
kegiatannya seperti apa. Jadi ini bukan hanya bentuk diskusi, seminar, sosialisasi, tapi lebih dari itu karena Betul. sangat hidup sekali kalau kata Ilham dari kegiatan kemarin. Mungkin ada teman Pro 2 yang kemarin nggak ikutan. Wah, tenang aja, harap bersabar. Setelah ini masih ada kegiatan-kegiatan lain yang akan menyusul. Mungkin dari Aura atau Ilham bisa dikasih gambaran nggak kemarin kegiatannya itu seperti apa? Poin-poin penting terutama yang disampaikan di sosialisasi kemarin tanggal 15 Juni. Kemarin itu bentuknya forum diskusi ya. Pertama pasti pembukaan seremonial ya Mbak. Kami juga mengundang Bupati yang kebetulan diwakili kehadirannya oleh Dinas Pendidikan. Oke. Kemudian ngundang dari wilayah Jawa Timur juga, Pimpinan wilayah IPM, IPM. Dan masih banyak ya tamu kehormatan lainnya seperti Dinas Kesehatan juga kita ngundang. Terus setelah itu dilanjut dengan pemateri. Setelah pemateri selesai itu ada sesi tanya jawab tentunya ya. Setelah itu baru di sesi ketiga itu diskusi, fokus group discussion. Nah, Oke. Kalau poin-poin utama yang disampaikan di kegiatan kemarin selain pelecehan seksual itu sendiri, apa aja tuh? ada Jadi, 2 ya. Kita mengundang 2 nih Mbak. Kita dari Genre Indonesia untuk pemateri yang pertama. Untuk pemateri yang kedua ini kita mengundang Polres. Nah untuk Genre ini kita fokus ke kayak definisi pelecehan seksual itu bagaimana, macam-macamnya, dampak-dampaknya, sehingga teman-teman pelajar itu tahu apa sih batasannya antara pelecehan seksual dengan guyonan ataupun candaan. Kita tahu di situ. Nah untuk materi kedua kita kan mengundang Polres. Itu pastinya kita mengulas tentang dari kacamata hukumnya. Kita juga pada saat itu juga mengulas dikit tentang sejarah undang-undang Pelecehan seksual. Oke. Wow, menarik sekali ya teman Pro 2. Berarti pembahasannya sangat komplit tuh. Termasuk tadi yang kita bahas di belakang kamera, dampak kesehatan yang ini rencananya akan diadakan kegiatan berikutnya mengenai HIV dan AIDS. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran sedikit Aura dan Ilham. Kebetulan kita punya anggota Mbak, dia kuliah kedokteran dan tentu sangat lumayan paham gitu tentang kesehatan, sesuai tupoksinya, iya kesehatan reproduksi. Jadi kami memberikan ruang juga kepada anggota supaya ini loh, ini bidang kamu, ini ranahnya kamu, silahkan gitu di konsep. Dan akhirnya mengangkat HIV dan AIDS itu karena katanya sebenarnya banyak mungkin yang mengalami hal itu tapi karena masih tabu gitu ya dan tidak tahu ini gejalanya karena apa, kemudian bagaimana cara mengatasinya, itu nanti dibahas sebelum itu menjadi zona merah lagi gitu. Iya, pencegahan. Iya, pencegahan. Oke. Sekarang kan marak seks bebas ya Mbak. Iya. Iya, jadi itu diangkat. Wah, ini sepertinya akan sangat panjang nih teman Pro 2 kalau misalnya Alfi akan terus-terusan ngobrolin soal ini. Tapi ada satu hal lagi nih yang mungkin ini menjadi salah satu impact dari salah satu dampak negatif ya dari pelecehan seksual itu tadi yang seperti yang dibahas Aura di awal adalah pernikahan dini. Karena selain sebagai efek negatif dari pelecehan seksual ini juga masih menjadi budaya yang lekat banget di masyarakat kita terutama di Madura mengenai pernikahan dini. Nah kalau dari Aura atau Ilham seperti apa nih? Jadi salah satu faktor utama kenapa pernikahan dini itu banyak itu karena memang minimnya literasi, minimnya pendidikan, minimnya pengetahuan. Karena pada dasarnya pernikahan dini ini terjadi karena alasan budaya, alasan tradisi. Sebenarnya fan-fan aja gak masalah, tapi pernikahan dini yang biasanya itu terjadi di bawah usia 20 tahun ataupun awal 20 tahun, secara psikis, secara fisik, secara mental, secara pola pikir masih belum siap. Karena ketidaktahuan ternyata anak-anak seusia itu masih belum siap ya. Makanya mungkin di desanya ya boleh nikah dini. Padahal bukan hanya secara psikis, dalam hal kesehatan pun juga ada dampaknya. Dan pastinya korbannya itu pasti perempuan. Yang paling dirugikan pastinya Yang paling perempuan. dirugikan pasti perempuan.
Dan pernikahan dini itu di Jawa Timur kalau nggak salah ya, tertinggi itu di Sumeneb, Mbak. Oh ya. Iya. Pertama itu di Batang-Batang waktu itu, kemudian sekarang berubah nggak di Batang-Batang, di Pulau Kangean. Nah, Iya, Kangean lagi ya. kagen lagi. Oke deh, seperti yang dibahas oleh Ilham tadi ya teman berdua mengenai pernikahan dini, meskipun secara fisik, secara biologis tubuh kita ini sudah termasuk bisa gitu Iya, untuk bisa. menikah, tapi urusan pernikahan itu tidak hanya soal Soal itu itu, aja. betul. Secara mental juga harus disiapkan dan hal-hal yang lain. Jadi perlu banget edukasi secara detail mengenai hal ini. Dan kalau dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah sendiri, kalau kemarin sudah memberikan ruang untuk diskusi mengenai pra sampai ke pasca mengenai pelecehan seksual, apakah ada ketakutan atau kekhawatiran waktu Aura dan Ilham mempersiapkan kegiatan ruang aman literasi, mau ngangkat isu ini gimana nih, kira-kira ada hal-hal seperti itu nggak? Kira-kira bakalan gimana ya respon masyarakat atau teman-teman pelajar gitu? Aku mau jawab ya, Kak. Monggo Bu Ketum. Jujur gak ada ketakutan sama sekali, Kak, karena ya ketakutannya itu takut semakin merebak. Jadi makanya kita harus berani melawan ketakutan itu dengan cara ini. Sempat diwanti-wanti juga ya, sampean nggak takut Bu Ketum ngangkat seperti ini karena kan stereotip masyarakat itu masih miring ini. Jadi takutnya dikira begini-begini. Enggak, karena yang meneruskan bangsa ini adalah anak-anak muda yang ada di depan kita seperti itu, yang harus dijajah atau dijejeli dengan ilmu anak mudanya. Kalau memang sudah yang tua tidak bisa seperti itu. Oke, dari Ilham mau menambahkan? Jadi gini Mbak, pernikahan dini atau semacamnya itu bisa bermula dari kasus pelecehan seksual Benar. yang tadi saya sampaikan. Dan bahkan ternyata ini saya juga baru tahu, bahkan saya pun juga baru tahu ternyata walaupun mau sama mau ya, ini kalau pelecehan seksual kan ini di luar izin. Iya. Ini konteksnya mungkin mau sama mau. Ternyata itu pun juga salah di mata hukum. Itu juga termasuk pelecehan. Iya. Walaupun mau sama mau. Oh ya, ini juga Itu bisa menjadi pandangan baru nih buat Nah, Alfik. Bahkan saya yang mungkin udah kuliah ya, ini jadi wawasan baru apalagi buat teman-teman pelajar. Jadi memang Oke. dari IPM Kabupaten Sumeneb ingin menumbuhkan literasi, bukan hanya literasi sebatas baca buku, tapi literasi secara komprehensif, secara benar. luas, secara umum. Jadi gitu sih, Mbak. Karena saya dari hukum ya, Mbak, tadi yang katanya Kak Ilham mau sama mau itu tetap termasuk pelecehan seksual. Kalau sebelumnya di KUHP sampai saat ini 2025 itu kalau mau sama mau yang kena itu si cowok. Tapi untuk tahun mendatang 2026 KUHP yang terbaru itu nanti sama-sama kena. Dua-duanya. Berdua-duanya. Meskipun mau sama mau jangan ini ya. Mungkin ini yang menjadi alasan akhirnya jadi tameng ya, yaitu tadi mau sama mau nggak apa-apa kok, jadi dinormalisasi. Betul. Kita saling cinta kok kayak Iya. gitu. Padahal ya salah. Di agama salah, di hukum salah gitu. Betul, sama-sama salah. Wah, teman berdua seru sekali bisa ngobrol sama Aura dan Intan ya. Aura dan Intan. Oh sorry, Aura dan Ilham. Aduh, Ilham salah lagi. I-nya itu Intan. Maaf ya Ilham. Aman aja. Oke deh, kalau ngobrolin soal dampak dan respon, kalau dari seluruh peserta yang ikut kegiatan di Ruang Aman Literasi kemarin, adakah salah satu korban yang speak up di sana atau bercerita pengalamannya? Dari panitia ada ya, Kak. Dari panitia ada, terus Pastinya dari ada peserta ada. ada Kita ya? baca suratnya ada. Mereka nggak ngomong di itu. Iya. Betul. Ya ternyata kanan kiri ada yang korban gitu. Ya seperti yang tadi kita sampaikan teman berdua, kalau pelecehan seksual itu tidak hanya melakukan hubungan seksual ya, tapi dari catcalling, Omongan, komenan, media sosial. itu juga
itu salah satu bentuk pelecehan seksual. Oke, Aura dan Ilham, rencana ke depan nih dalam jangka panjang, apakah Ruang Aman Literasi ini akan menjadi program yang continuity atau musiman aja melihat suasana di sekitar, isu di sekitar, wah ini lagi rame kita bahas ini, atau seperti apa? Oh, tentu akan berkelanjutan ya Mbak, karena permasalahan itu pasti ada terus gitu, apalagi tentang pelajar dan perempuan itu tidak ada habisnya. Dan ditambah kami tuh makin semangat karena respon dari audiens atau peserta kemarin tuh bener-bener antusias. Mbak, acaranya seru banget, Gen Z banget. Aku tunggu ya RAL itu singkatan Ruang Aman Literasi. RAL batch 2 gitu-gitu. Jadi kita makin semangat, ayo ngadain lagi gitu. Keren. Kalau tantangan yang dihadapi kemarin-kemarin atau aman-aman aja nih? Tantangan pastinya kita ngundang peserta itu apakah minat ya, iya. apakah cuma diem aja. Ya alhamdulillah saya liatin satu-satu itu nggak ada anak SMA yang duduk main HP ataupun tidur, itu nggak ada, malah full Mereka aktif. Dengerin, Aktif. fokus. Karena memang isunya mungkin sangat menarik untuk dibahas dan Iya. mereka perlu untuk memupuk diri sendiri Pematerinya mengenai pun Asik ya. Pematerinya pun juga kan dari genre yang memang notabene itu juga masih anak muda. Betul. Dari Polres juga yang datang bukan Bapak-bapak, yang bukan pangkat ibu-ibu. tinggi tapi yang masih anak muda lah. Jadi Jokesnya fresh. kedekatan antara pemateri dan peserta itu tinggi kedekatannya. Jadi Chemistry-nya kuat ya. Ya, diskusinya sehat, pertanyaannya juga bagus-bagus. Malah saya yang aduh ini gak selesai-selesai. Iya. Saya udah mulai capek deh. kalau seusia aku yang bukan pelajar masih bisa nih ikutan kegiatan. Mau enggak? Gimana nih? Boleh gak kalau misalnya ada Terbuka ya, sosialisasi? terbuka ya. Oke, dari Aura, dari Ilham, kalau secara promosi atau bagaimana media sosial itu menjadi pengaruh besar untuk kalian mengedukasi, menginformasi, announce mengenai isu-isu seperti ini dan kegiatan-kegiatan di IPM? Di era digital sekarang ini tentu kontrol sosial, khususnya kontrol sosmed itu sangat berpengaruh tinggi terhadap pilihan hidup kita ya Mbak. Kita mau pakaian seperti ini pun itu kadang dipengaruhi 80% oleh sosmed. Kita FOMO, kita apa. Jadi tentu setelah kegiatan kita tidak berhenti untuk menggaungkan ini pelecehan seksual itu sudah darurat gitu, kita harus lebih peduli, itu kita gencar sekali di sosmed kita, masih sering bikin konten, bahkan kita ke RRI ini supaya didengar lagi. Mungkin ada anak muda pelajar yang kemarin tidak hadir di RAL atau tidak ikut, ya biar juga bisa mendengarkan Bisa seperti tahu, itu. oke. Betul. Mungkin bisa di-announce kalau misalnya nanti RAL Batch 2 sudah diadakan, mereka daftarnya kemana nih kalau mau ikutan? Tunggu aja infonya di IPM Sumeneb. Betul. Oke. Follow muncul nggak nih ntar? Ya, nanti aku cantumin deh. Nah, teman berdua aktif-aktif buka media sosialnya IPM agar tidak ketinggalan informasi tentunya. Ada harapan kalau dari Aura dan Ilham sendiri seperti apa nih untuk teman-teman pelajar kita? Kalau saya sih ingin pelajar SMA, SMP ataupun mahasiswa pun ingin bebas berpikir sih. Itu sih. Makanya Ruang Aman Literasi ini saya buat dengan teman-teman yang lain. Supaya betul-betul tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Teman-teman ingin menguasai ilmu, berbagai macam ilmu bidang. Makanya kan literasi secara komprehensif, bukan hanya sebatas baca buku. Mungkin teman-teman suka foto, video, itu bisa dikembangkan secara bebas. Mungkin suka desain atau mungkin suka memasak, monggo itu bisa dikembangkan. Jangan lagi terkotak-kotakan apalagi dengan pemikiran yang ortodoks. Yes. Ya, Betul. sekarang ibaratnya dunia sudah ada di ujung jari nih teman Iya. berdua. Kalian bisa mengakses apa saja, nggak cuma di Sumeneb, Madura, Indonesia, tapi bahkan detail kecil dari luar negeri pun kita bisa akses gitu loh. Jadi manfaatkan fasilitas dan kesempatan Betul. itu dengan baik gitu ya. Seperti yang katanya Ilham, semakin luas wawasan Iya. kita, nah pikiran kita juga akan terbuka gitu. Menuju Indonesia emas. Wah. Itu kan ada di tangan kita. Iya, pastinya. Jadi betul. harapannya bukan 2045 lagi nih, harusnya lebih dekat. Nah, Betul. ini adalah
Kelamaan kayaknya kalau 2045. Ya ini aksi nyata kita, Mbak, untuk menyiapkan Indonesia Emas itu. Salah satunya. Iya, halo pemerintah tolong lihat kami ya. Bantu. Oke, Aura. Apa pesan-pesan yang ingin disampaikan ke pelajar? Kalau harapan saya harus lebih berani ya. Pelajar jadi lebih berani, tidak lagi takut dan merasa terancam gitu. Justru karena ketakutan kalian itu dijadikan modal untuk berani speak up, untuk berani memulai, berani belajar gitu. Karena saya selalu ingatkan saat acara kemarin bahwasanya forum ini tidak hanya sebagai bentuk realisasi program kita, tetapi juga bentuk perlawanan terhadap isu pelecehan seksual. Dan forum ini adalah kita tuh menunjukkan bahwa kita berdiri di sisi keberanian. Karena kadang orang itu kan takut untuk speak up karena oh dia baik sebenarnya seperti ini, padahal baik dan benar itu berbeda. Iya, jadi kita harus ada di sisi keberanian dan sisi kebenaran. Harus berani lah gitu. Dan jangan lagi mau terintimidasi gitu ya teman berdua. Perempuan kamu tahu apa? Enggak. Sekarang perempuan juga punya panggungnya sendiri gitu. Jadi jangan takut untuk mengekspresikan dan menyampaikan apa yang menjadi unek-unek kita. Jaya perempuan. Oke deh, sayang sekali karena waktu yang memisahkan. Mungkin next time kalau RAL Batch 2 sudah terlaksana, boleh sharing-sharing lagi di Jaga Malam. Bisa, siap. Wah, ditunggu ya kehadirannya Ilham dan Aura. Mungkin beda Mungkin anggota beda nih. orang. Beda ada anggota. lagi. Panitianya beda ya. Panitianya sama tapi yang Kami ingin yang muncul ini bukan hanya sebatas ketua, tapi anggota-anggota kami pun juga ingin betul. aktif gitu, tampil. Boleh. Seperti IPM yang terbuka untuk siapa saja di Jaga Malam di Pro 2 di RRI Sumernet juga terbuka. Nanti siapapun yang hadir dari IPM kita tampung nih untuk sharing-sharing, untuk announce dan mengedukasi teman-teman Pro 2 yang ada di luar sana. Jangan bosan-bosan ke kita ya. Sangat menarik sekali sama Pro 2. Secara pribadi aku sangat kagum kepada Aura dan Ilham yang berani memberikan aksi nyata. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Oke deh, sudah hampir 45 menit Alfi membersamai teman Pro 2 di Jaga Malam. Ada Aura dan Ilham juga. Terima kasih sudah berbagi cerita dan pengetahuan yang sangat bermanfaat. Semoga program Ruang Aman Literasi ini bisa terus berjalan dan menjadi ruang edukasi yang aman, nyaman, dan penuh keberanian bagi pelajar untuk saling peduli gitu ya. Oke deh teman Pro 2, 45 menit sudah hampir usai. Alfi dan seluruh kerabat kerja di Jaga Malam pamit undur diri. Dan satu pesan lagi nih, mari kita ciptakan lingkungan sekolah, kampus, dan komunitas yang aman tanpa kekerasan dan pelecehan. Sampai jumpa di program Jaga Malam episode berikutnya. Dadah. Dadah. Jaga Malam, yuk